Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswani Rahmasari, NIM 2111050202019. Di sini saya akan menanggapi materi dari pengantar ekonomi. Mengapa kita harus mempelajari ekonomi? Dengan mempelajari ekonomi, kita bisa tahu apa sih ekonomi itu, mengetahui pengertian dari ilmu ekonomi, mengetahui pembahasan ilmu ekonomi, dan mengetahui perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pengertian ekonomi yaitu berasal dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah dan nomos yang berarti aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Jika digabung, ekonomi atau oikos nomos berarti pengelolaan atau manajemen rumah tangga yang sistem pengelolaannya seperti halnya dengan sistem administrasi. Ilmu ekonomi menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Adapun pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, terapan, dan teori. Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu, misalnya ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya, ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, dan ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Konsep dari ekonomi makro yaitu ada 7. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, uang dan fungsi. Dan yang keempat, inflasi dan deflasi. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang keenam, keseimbangan IS dan LM. Dan yang terakhir adalah ekspor dan impor. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan tanggapan dari video tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.